Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, Ananda kelas 7. Ketemu lagi di videonya Miss Rizka. Jadi di video kali ini Miss akan melanjutkan materi perbandingan kita. Tapi di video ini adalah pembahasan terakhir di materi perbandingan, ya, yaitu adalah perbandingan berbalik nilai, ya. Oke, yang belum menonton perbandingan senilai, silahkan dinonton kembali supaya bisa paham dengan materi kita hari ini. Oke, kita ke perbedaannya dulu. Apa perbedaannya antara perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai? Jadi supaya bisa kita membedakan soalnya nanti ya. Oke, perbandingan senilai. Nah, seperti ini bentuknya ya. Tabel pertama, kolom pertama A dan B. Di kolom kedua C dan D. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, ya, lihat perbedaannya ya. Di sini di kolom pertama A dan B, sedangkan di kolom kedua itu dibalik. D, C. Ya, posisinya dibalik. Jadi D-nya ke atas, C-nya ke bawah. Cuman itu perbedaannya. Ya. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi soal, yang manakah soal yang termasuk senilai dan yang mana yang berbalik nilai? Ya. Nah, contoh nih. Ini soal ini sudah bahas di video sebelumnya yang perbandingan senilai ya. Kita identifikasi kembali ya perbandingan senilai. Jika terdapat 20 liter bahan bakar di tangki mobil, maka mobil tersebut dapat menempuh jarak 280 km. Tentukanlah jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut jika terdapat 12 liter bahan bakar di tangkinya. Nah, kita ubah ini dalam bentuk tabel ya. Sini bensin ya, bahan bakar bensin dalam satuan liter ya. Kemudian di kolom yang satunya adalah jarak ya, jarak yang ditempuh, jarak dalam satuan kilometer. Nah, untuk bensin yang pertama ini 20 liter ya, 20. Nah, kalau kita menggunakan 20 liter bahan bakar bensin ya yang ada di mobil, maka jarak yang akan kita tempuh itu sejauh 280 km ya. Jadi di sini 280 ya kilometer. Nah, bagaimana kalau misalnya kita cuma punya persediaan 12 liter bensin ya. Jadi sini 12 liter. Nah, kalau kita cuma punya 12 liter bensin, apakah jarak yang akan ditempuh itu semakin jauh atau semakin dekat? Ya, logikanya pasti akan semakin dekat ya, semakin sedikit jaraknya. Jadi di sini kalau misalnya 20 ke 12 kan ini berkurang ya, bensinnya berkurang. Nah, berarti jaraknya pun juga akan semakin berkurang dari yang sebelumnya. Berarti di sini berkurang X ya, karena kita belum tahu berapa jarak yang bisa kita tempuh. Jadi kita simbolkan X. Tapi kita bisa pastikan bahwa ini tidak mungkin melebihi dari 280 km. Kenapa? Karena bensinnya cuma sedikit. Ya, jadi logikanya seperti itu. Nah, kalau kita buat dalam bentuk perbandingannya seperti ini. Ini 20 per 12, ini 280 per X. Ini dikatakan perbandingan senilai. Kenapa? Karena di sini dari 20 sama 12 itu kan berkurang. 280 di sini juga X-nya pasti nanti angkanya pasti lebih sedikit dari 280 ya. Berarti berkurang juga. Karena di sini sama-sama berkurang, maka ini dikatakan perbandingan senilai. Artinya tidak ada yang dibalik di sini ya. 20 sama 12, 280 sama X ya, tidak ada yang dibalik. Nah, kalau kita ke perbandingan berbalik nilai, bagaimana sebenarnya contoh soalnya? Nah, silakan diperhatikan. Untuk melintasi lautan Atlantik dengan menggunakan pesawat terbang, diperlukan waktu 5 jam dengan kecepatan 960 km per jam. Nah, berapakah waktu yang diperlukan untuk melintasi lautan Atlantik dengan kecepatannya cuma 600 km per jam? Ya. Nah, kita buat dalam bentuk tabel dulu. Misalnya di sini kecepatan ya. Kecepatan dalam satuannya itu kilometer per jam. Nah, di tabel yang satunya lagi kita isi dengan waktu ya. Dalam satuan jam. Ya, tergantung di soal kan, di sini jam, di sini kilometer per jam.
Nah, kalau kita naik pesawat, kemudian kecepatannya itu 960 km per jam, ya, maka kita menggunakan menghabiskan waktu 5 jam untuk bisa melintasi lautan Atlantik, ya. Jadi Miss ulang, kalau misalnya kecepatan pesawatnya itu 960 km per jam, maka waktu yang ditempuh atau waktu yang digunakan untuk melintasi lautan Atlantik itu cuma menggunakan waktu 5 jam. Tuh ya. Nah, kira-kira kalau kecepatannya kita kurangi menjadi 600 km per jam, sini kecepatannya berkurang ya. Dari 900 kita kurang menjadi 600 km per jam. Nah, apakah waktu yang kita gunakan untuk melintasi lautan Atlantik akan lebih lama atau lebih cepat? Ya, logikanya kan pasti akan lebih lama. Kenapa? Karena kecepatannya kita kurangi. Dari 960 km per jam berkurang menjadi 600 km per jam. Karena kecepatannya dikurangi, maka waktu yang digunakan untuk menempuh perjalanan untuk melintasi lautan Atlantik itu pasti juga akan semakin lama. Ya. Nah, kalau semakin lama otomatis waktunya pasti lebih lama dari 5 jam ini. Ya, pasti di sini angkanya nanti akan bertambah. Dari 5 jam mungkin akan bertambah menjadi 5 jam setengah atau 6 jam, 7 jam, 8 jam setengah dan sebagainya ya. Jelasnya di atas dari 5 jam. Nah, bertambah berarti di sini X kita simbolkan karena kita belum tahu. Nah, lihat di sini berkurang kecepatannya ya. Dan di sini waktunya pasti bertambah, logika yang tadi kalian pakai. Karena di sini berbeda, ada yang bertambah, ada yang berkurang, maka ini dikatakan perbandingan berbalik nilai ya. Karena berbeda di sini kanan dan kirinya, ada yang bertambah dan berkurang. Kalau senilai di sini berkurang, di sini juga berkurang. Kalau di sini bertambah, di sini juga pasti bertambah. Itu senilai. Nah, perbandingan berbalik nilai itu berbeda ya. Nah, kalau kita mau buat dalam bentuk perbandingannya, seperti ini jadinya nanti. Ini 960 ya per 600 ya. Nah, ini yang kita balik karena kan berbalik nilai. Jadi otomatis bentuknya juga pasti berbeda dengan senilai tadi. Ya. Nah, ini kita balik 5 dan X. Ini kita balik X-nya ke atas, 5-nya ke bawah. Itu bentuknya ya. Jadi berbeda dengan senilai. Jangan sampai kalian soal seperti ini kalian tulisnya dalam bentuk perbandingan senilai, berarti nanti caranya hasilnya pasti salah ya. Oke, jadi Miss ulang sekali lagi yang dibalik cuman satu yang di belakang ini ya. Ini 5 dan X ini kita balik posisinya. X-nya ke atas, 5-nya ke bawah. Gitu ya caranya. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Nah, ini kita menggunakan contoh soal yang tadi ya, yang pesawat. Berarti tadi kan kita dapat perbandingannya itu 960 per 600 kan? Ini sama dengan X per 5 jam gitu ya. Nah, ini sama caranya di perbandingan senilai. Kita kali silang tetap ya. Nih. Ini kita kali silang, ini kita kali silang gitu. Oke. Nah, 960 kali 5 ya. Kita tulis 960 kita kali dengan 5. Sama dengan X kali 600, hasilnya 600 X. Nah, yang kita mau carikan adalah X ini. Waktunya ya, waktu yang ditempuh berapa jam. Nah, karena X kita mau cari, berarti 600-nya kita pindah ruaskan. Menjadi di sini 960 kali 5 kita bagi dengan 600. Di sini sisa X. Gitu ya. Ini bisa kita coret, sistem coret ya, karena operasinya kali dan bagi boleh ya. Ini coret nolnya di atas dan di bawah. Nah, masih ada 96 kali 5 per 60. Nah, ini juga kita bisa coret. Ini 5 sama 60 masing-masing kita bagi 5. Ya. Ini 5 kita bagi 5 kan hasilnya habis ya 1. Nah, 60 bagi 5 hasilnya 12. Ya. Kita tulis ulang di bawah di sini. Berarti 96 per 12 sama dengan X. Nah, 96 bagi 12 ini bisa kita bagi lagi. Ya, angkanya kan sudah lebih kecil. Sini. 96 dibagi 12. Nah, caranya itu gini, perhatikan. Cari, ini kan angkanya 2 ya. Ini angka terakhirnya 6.
Nah, cari 2 dikali berapa, ya, hasil terakhirnya itu angkanya harus 6. Contoh 2 kali 8 misal ya. 2 kali 8 hasilnya berapa? 16 kan? Hasil terakhirnya 6. Ini sama yang di bawah. Nah, coba kita di sini hasilnya 8. Kira-kira apakah kalau misalnya hasilnya 8 itu sudah benar, kita cek. 8 kali 2 16. Simpan 1 ya. 8 kali 1 8. Tambah 1 tadi 9. Nah, ini kalau kita kurangkan hasilnya 0. Berarti 96 bagi 12 itu hasilnya 8. Berarti di sini kita dapat X-nya sama dengan X-nya sama dengan 8 ya. Jadi, kalau kecepatannya dikurangi dari 960 km per jam menjadi 600 km per jam, maka waktu dibutuhkan adalah 8 jam ya. Jadi, dengan kecepatan 600 km per jam, maka waktu yang dibutuhkan untuk melintasi Atlantik ya selama 8 jam, kan? Lebih lama baru bisa sampai ya, butuh waktu 8 jam. Jadi caranya seperti itu. Secara keseluruhan sih sebenarnya hampir sama dengan perbandingan senilai ya, bedanya cuma di sini. Ya, kita balik saja ini. Baru dikali silang ke bawah itu caranya sama dengan perbandingan senilai. Oke, Miss kasih lagi contoh 1 supaya lebih jelas ya. Nah, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 40 orang dalam waktu 6 bulan. Karena suatu hal, pekerjaan tersebut dipercepat waktu penyelesaiannya menjadi 5 bulan. Apakah perlu tambahan pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Berapakah tambahan pekerja yang dibutuhkan? Ya, kita lihat apakah ini perbandingan berbalik nilai atau senilai. Kita lihat di sini. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 40 orang dalam waktu 6 bulan. Nah, kemudian kita mempercepat pekerjaannya cuma menjadi 5 bulan. Apakah kalau misalnya waktunya semakin dikurangi, apakah orangnya itu seharusnya bertambah atau berkurang? Ya. Nah, kita buat dulu tabelnya. Misalnya di sini pekerja dalam satuan orang ya. Kemudian di sampingnya itu tabelnya itu waktu ya dalam satuan bulan ya. Ini kita pakai bulan dan pakai orang gitu. Nah, kalau misalnya pekerjanya 40 orang itu akan selesai dalam waktu 6 bulan kan di soal. Nah, di sini 6 bulan. Nah, kalau kita mau mempercepat pekerjaannya, kita cuman memberikan waktu selama 5 bulan saja. Kalau waktunya harus selesai pekerjaan itu dalam waktu 5 bulan, apakah pekerjaannya harus kita tambahkan atau harus kita kurangi kira-kira? Logikanya harus bertambah kan? Karena waktunya semakin cepat. Harus lebih cepat lagi, berarti pekerjaannya harus lebih banyak supaya lebih cepat selesai, gitu kan? Nah, karena waktunya di sini kita kurangi dari 6 menjadi 5, dan pekerjaannya otomatis akan kita tambah, ya, supaya cepat selesai kerjanya. Nah, di sini X ya, kita tidak tahu berapa. Di sini berkurang, di sini bertambah. Karena berbeda, otomatis ini adalah perbandingan berbalik nilai, ya. Oke, kita ubah dulu menjadi bentuknya yang pecahan itu ya. Jadi 40 per X sama dengan, nah ingat perbandingan berbalik nilai berarti ini kita balik. 5-nya ke atas, 6-nya ke bawah. Gitu ya. Nah, kemudian kita kali silang seperti ini ya. Oke. Nah, 5 kali X hasilnya berapa? 5X. Sama dengan 40 kali 6. Oke. Nah, yang kita mau cari X, berarti 5-nya kita pindah luaskan menjadi X sama dengan 40 kali 6 dibagi dengan 5. Nah, yang mana bisa kita coret? Yang 40 dan 5. Itu kita bisa coret ya. Oke. 40 dan 5. Hasilnya berapa? 40 bagi 5 hasilnya
8 ya. Oke. Sini X-nya sama dengan 8 kali 6. 8 kali 6. 8 kali 6 itu adalah 48. Berarti kalau kita mau menghabiskan atau mau menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 5 bulan, berarti kita harus butuh pekerja 48 orang. Nah, kembali ke pertanyaannya. Apakah perlu tambahan pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Jawabannya ya, perlu ya. Berapakah tambahan pekerja yang dibutuhkan? Nah, kita jawab ini. Nah, jadi tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah lihat, kan kita sudah punya pekerja 40 orang ya. Nah, setelah kita cari tadi, kita dapat harusnya yang bekerja itu 48 orang supaya bisa selesai dalam waktu 5 bulan. Berarti caranya adalah berapa yang mesti ditambahkan? Berarti 48 orang ini kita kurang dengan pekerja yang sudah kita punya tadi 40. Berarti selisihnya adalah 8. Berarti harus kita tambahkan 8 orang pekerja lagi supaya bisa selesai dalam waktu 5 bulan. Jadi seperti itu ya. Oke? Nah, semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar, Nak. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa paham ya. Oke, Miss. Akhiri video ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.